Selamat siang Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan live update siang edisi Jumat 17 Maret 2023. Siang ini kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Rizka Khairina dan inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke informasi pertama, Tribuners. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka merespon masalah hutang uang makan pekerja proyek Masjid Raya Syekh Zayed. Ia memastikan PT Waskita sebagai kontraktor telah memenuhi kewajibannya. Gibran bahkan menegaskan akan menghampiri pihak-pihak yang terlibat dan meminta untuk segera membayar hutang senilai 145 juta tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ahmad Saifuddin dari Tribun Solo. Silakan rekan Ahmad. Ya, benar bahwa balik megahnya Masjid Raya Syekh Zayed ternyata masih menyimpan um, masalah yang tidak selesai, yaitu ada jadi di balik megahnya Masjid Raya Syekh Zayed, em, di sini masih menyimpan cerita memilukan ya. Jadi ada hutang uang makan pekerja proyek yang mencapai 145 juta. Jadi ini diutarakan oleh pemilik warung makan Restu Bunda, Ibu Dian. Jadi eh, awalnya para mandor mengaku menjanjikan uang makan yang dibayar tiap 2 minggu sekali, tapi dari awal sudah mulai telat-telat bayar, 4 minggu baru dibayar, kemudian sampai akhirnya tidak membayar tiap makan di situ sampai menumpuk dalam kurun waktu 2 tahun, makanya sampai kemudian numpuk sampai 145 juta tersebut. Dan dari 145 juta itu pekerja proyek yang makan di situ terbagi dalam 3 mandor. Jadi ada mandor berinisial N yang memiliki hutang 65 juta, kemudian G yang berhutang 50 juta dan mereka sama-sama berasal dari Demak. Kemudian ada mandor yang berinisial G juga yang memiliki hutang 30 juta. Jadi dia berasal dari Purwodadi. Jadi terus kemudian sampai saat ini dari pihak warung masih belum menempuh jalur hukum dan sampai sekarang berusaha menagih ke rumah dari mandor tersebut. Dan setelah mendapatkan atensi dari Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka kemarin sudah di dari pihak warung juga sudah dikonfirmasi dan sudah dikontak ke pihak mandornya dan sekarang sedang berusaha diselesaikan agar tagihan tersebut bisa dibayarkan. Dan memang sudah dipastikan bahwa dari pihak Waskita sebagai kontraktor itu sudah membayarkan kewajibannya. Jadi besar kemungkinan ini permasalahan di pihak mandor atau di pihak sub-sub dari proyek tersebut. Begitu rekan dan Tribuners.
Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka serta pemilik warung makan Restu Bunda yang bernama Dian. Berikut liputannya untuk Anda. Ini diperkarakan Mas, mandornya Mas, apa gimana Mas? Ternyata juga sama loh Mas, yang MRMB kemarin juga 20 juta lebih. Yang di Seragen Mas? Waskita itu. Yang di Seragen juga gitu Mas, kasusnya? Ini Masku. Orang Purwodadi. Ada orang Purwodadi sama orang Demak. Aku kok nyebut, aja disebut. Wis intine kuwi ya, kok tak golek wonge wis saya sudah tahu orangnya ya, kok tinggal ditagih. Itu berapa orang itu Mas? Satu orang aja? Satu orang mangane nganti atusan yuto ya ora mungkin Mas, mesti karo anak buah ya. Apa akan diundang ke balai kota Mas? Diundang ke warung untuk bayar ya rasanya balai kota. Dirampung kan lho kaya cah lanang. Ngebonok nganti atus yuto itu. Ya. So ditiru ya. Berarti uang yang harusnya dari Waskita dibayarkan ke itu sudah digelapkan gitu ya Mas ya? Ya nggak tahu tuh mandor ya. Mandor atau itu dari sub vendor atau apa. Berarti penggelapan itu ya Mas ya? Wah. Pokoknya kalau tidak ada tiket gula ya. Kalau tidak ada tiket tak parani wonge ya. Itu kan warga kita. Warga asli Gilingan mesakin udah kami semua ya. Ada tenggang waktu Mas? Warung di Boni sak yutoe wis ambruk iki. Jadi mungkin ada perjanjian dulu atau? Iya, perjanjiannya di awal 2 minggu sekali pasti terbayarkan. Nah, sedangkan dari sisi mandornya, dari segi perusahaannya nggak on time, nggak 2 minggu sekali, bahkan terkadang 4 minggu sekali baru dibayarkan. Seperti itu. Kemarin kasusnya ya seperti banyak dalam artian mandor-mandor ngeluh. Depending. Nah, selain depending, bayaran sekian hanya menerima sekian persen. Jadi kan mandor harus nyari kekurangannya dari mana? Harus gaji karyawan, harus bayar warung. Nah, sedangkan perusahaan itu nggak mau tahu istilahnya makan. Padahal kan namanya tenaga kalau nggak makan ya tanpa ada kekuatan tuh Mas, seperti itu. Kalau total hutangnya mencapai berapa Bu? Total hutangnya itu ada 3 mandor, satu mandor 65 juta, yang kedua 50-an sekian, ya lebih sih 50 juta lebih, yang ketiga 35 tapi udah dicicil tinggal 30-an. Kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun dengan pelaku berinisial AG 15 tahun kini dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI Jakarta. Hal ini disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Mantovani selesai menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada Setiabudi Jakarta Selatan pada Kamis 16 Maret 2023 malam. Menurut Reda, berkas yang telah dilimpahkan ke penyidik Polda Metro Jaya sejak beberapa waktu lalu kini masih diteliti. Namun ia memperkirakan berkas perkara AG lengkap pada akhir Maret atau awal April 2023. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, ada rekan Anas Furkan Hakim dari tribunjakarta.com yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Anas. Ya, baik Ariska dan juga Tribuners, selamat siang. Pada Kamis malam kemarin, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantovani beserta jajarannya dan juga GP Ansor dari beberapa wilayah di Indonesia menjenguk korban penganiayaan oleh Mario Dandisatrio, yaitu Kristalino David Ozora yang masih terbaring di ruang ICU Rumah Sakit Mayapada Setiabudi Jakarta Selatan. Selesai menjenguk David, Reda Mantovani memberikan pernyataan pers terkait update perkembangan kasus penganiayaan oleh Mario Dandi. Saat ini menurut Reda pihaknya sudah menerima berkas perkara penganiayaan tersebut. Namun baru satu berkas yang diterima Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, yaitu dengan pelaku berinisial AG yang merupakan atau yang diketahui sempat menjalin hubungan
dengan tersangka Mario Dandi Satrio. Berkas perkara AG sendiri diterima pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak beberapa hari lalu. Reda menyebutnya sekitar 2 hingga 3 hari lalu sejak ia menyampaikan pada Kamis malam kemarin. Diperkirakan berkas perkara AG sendiri akan dilanjutkan ke tahap 2 atau P21 atau dinyatakan lengkap sekitar 7 hari setelah berkas perkara itu diterima. Nantinya pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga telah menyiapkan jaksa spesialis anak untuk menangani perkara dengan pelaku AG. Persidangan AG menurut Reda akan dilakukan lebih dulu dibandingkan dengan 2 tersangka lainnya, yaitu Mario Dandi dan juga temannya yang bernama Shane Lucas. Sebab alasannya adalah AG sendiri masih berstatus sebagai anak di bawah umur. Sementara itu Reda juga menyampaikan terkait Mario dan juga Shane Lucas, pihaknya baru menerima SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Sementara penyidik Polda Metro Jaya masih menyusun berkas perkara dari kedua tersangka tersebut. Selain itu, pada Kamis kemarin juga Mario dan Shane menjalani pemeriksaan oleh Apsikor atau Asosiasi Psikologi Forensik. Lewat pemeriksaan itu, Apsikor akan mendalami sikap batin atau perilaku dari kedua tersangka sebelum, saat, dan setelah melakukan penganiayaan terhadap Mario, maksud saya terhadap Kristalino David Ozora. Mario Dandi dan Shane Lucas sendiri saat ini masih mendekam di rutan Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, sedangkan pelaku AG ditahan di tempat terpisah atau di sel khusus di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang berada di bawah Badan Pemasyarakatan Jakarta Selatan dan Kemenkumham Republik Indonesia. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Anas Furqan Hakim dari tribunjakarta.com. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantovani. Untuk tersangka A itu sudah masuk berkas perkaranya dan kami dan sedang kami teliti, kami pelajari bagaimana unsur-unsurnya jika memenuhi unsur pasal-pasal yang terkait pasal tentang penghinaan berat. Pak, jadi siapa aja SPDP-nya yang sudah diterima oleh Kejati, Pak? SPDP-nya itu yang atas nama siapa aja? Atas nama M, ya kan? Ya, M, terus AG, dan yang sudah ada berkas perkaranya itu A. Yang akan disidangkan segera, Pak? Yang akan disidangkan segera yang jelas adalah yang berkas perkaranya sudah ada duluan, yaitu berkas perkara A itu yang karena Pak ya lebih dahulu karena masih di bawah umur, masih kategori anak-anak, ya kan. Motif pembunuhan Hafizah, bocah 8 tahun yang ditemukan di perkebunan kelapa sawit Simpang Teritip dengan kaki tangan terikat pada Kamis 9 Maret 2023 kini terungkap. Menurut Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya, pembunuhannya dilakukan Aceh, 17 tahun, seorang pelajar SMA sekaligus tetangga korban ini terinspirasi dari berita penculikan. Aceh bermaksud melakukan pembunuhan dan membuat skenario seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tebusan kepada orang tua korban. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Riki Pratama dari Bangka Pos. Silakan rekan Riki. Baik, pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan terkait ungkap kasus yang berhasil dilakukan oleh jajaran Polda Bangka Belitung
terkait dengan motif dan modus yang dilakukan oleh pelaku AC, maksud kami, yaitu berusia 17 orang pelajar SMA yang berada di Kabupaten Bangka Barat, di mana pada kemarin tepatnya Kamis tanggal 16 bulan 3 tahun 2023, Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya langsung memimpin terkait dengan konferensi pers atau jumpa pers bersama sejumlah wartawan yang menyampaikan terkait dari motif yang dilakukan oleh pelaku AC yang melakukan pembunuhan terhadap korbannya H yang juga baru berusia 8 tahun, kelas 2 SD, di mana ia menyampaikan bahwa terkait modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, yaitu berawal dari membujuk korban yang sedang bermain bersama dengan teman-teman lainnya untuk mengikuti pelaku dengan menggunakan sepeda motor ke tempat kejadian, di mana ia ditemukan di suatu perkebunan sawit di Kabupaten Bangka Barat, di mana untuk tujuannya mengajak itu untuk melakukan pembunuhan dan kemudian menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tembusan kepada orang tua korban setelah ia melakukan pembunuhan. Kemudian Kapolda juga menjelaskan bahwa selain motif ia melakukan pembunuhan, yaitu terinspirasi dari internet atau browsing di handphone terkait dengan meminta tembusan uang kepada orang tua korban dengan cara-cara yang telah ia lihat di internet. Kemudian selain itu motif lainnya yaitu adanya dugaan dari sakit hati oleh pelaku terhadap korban karena sering tidak sopan di rumah pelaku, di mana korban dan pelaku ini rumahnya berdekatan atau satu RT yang berada di Kabupaten Bangka Barat. Kemudian Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya mengatakan bahwa mereka juga tentunya tidak percaya begitu saja terkait dengan apa yang disampaikan oleh pelaku. Mereka mencurigai adanya motif-motif lain dan juga tersangka-tersangka lain yang kemungkinan terlibat dalam kasus ini. Hingga saat ini pihak kepolisian juga belum menyampaikan terkait dengan hasil otopsi yang dilakukan terhadap korban H yang saat ini telah dimakamkan. Kemudian terkait dengan hasil psikologi dari pelaku juga belum disampaikan oleh pihak kepolisian. Jadi hingga sampai saat ini motif dan modus itulah yang telah disampaikan oleh pihak kepolisian terhadap penyebab dari meninggalnya dan motif-motif serta modus yang dilakukan oleh pelaku AC yang saat ini telah ditahan di Polda Bangka Belitung dengan status anak. Seperti itu, Ariska. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Riki Pratama dari Bangka Pos. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya. Ada ditemukan mayat. Ya. Dari penemuan itu dibuatlah laporan polisi bahwa terjadi dugaan adanya pembunuhan karena berdasarkan TKP dan temuan dari mayat tersebut. Bagaimana kejadian ini bisa terungkap? Kemudian Polda dan Polres Bangka Barat membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dari laporan tersebut. Kenapa ini penting dan kami anggap menonjol? Karena ini juga sudah meresahkan masyarakat bahwa informasi-informasi tentang pembunuhan anak, penculikan anak yang juga Sebelum beraksi di gerai ATM Bank Panin Jalan Tanjung Datuk, Kota Pekanbaru pada Minggu 5 Maret 2023, 5 tersangka perampok bersenjata api termasuk oknum anggota TNI sudah memetakan lokasi yang menjadi sasaran mereka.
5 tersangka ini terdiri dari 3 orang sipil, diantaranya pria berinisial Y, W, dan H, kemudian 2 oknum anggota TNI yang merupakan kakak beradik berinisial AW dan ES. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Rizky Armanda dari Tribun Pekanbaru. Silakan rekan Rizky. Baik, Ariska, dapat saya laporkan bahwa para tersangka ini ada yang ditangkap di daerah Subang dan Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, dan juga di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Serta 1 orang lagi, oknum TNI berinisial AW, ditangkap di Kota Pekanbaru. Disebutkan oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, AKBP Sunhot Silalahi, bahwa selain para tersangka, pihaknya juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit mobil dan juga 1 unit sepeda motor yang digunakan oleh para tersangka untuk melancarkan aksinya, juga termasuk 1 buah senjata api jenis Makarov dan beberapa butir amunisi. Selain itu disita juga uang yang diduga merupakan hasil kejahatan perampokan dalam jumlah yang berbeda-beda, yakni 3 juta rupiah, 300.000 rupiah, dan lain-lain. Dan para tersangka ini diancam dengan pasal 365 ayat 1 dan 2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dan diancam dengan hukuman penjara 12 tahun. Dan disebutkan oleh Wadir Krim Polda Riau bahwa para tersangka ini sebenarnya sudah datang ke Provinsi Riau pada 28 Februari 2023, dan mereka sempat berkeliling ke sejumlah daerah, diantaranya ke Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, dan beberapa daerah lainnya. Namun di sana mereka mengurungkan niat atau tidak jadi untuk melakukan aksi perampokan, dan akhirnya pada 4 Maret mereka bertandang ke Kota Pekanbaru, dan sebelum beraksi mereka melakukan pemetaan di lokasi yang menjadi sasaran mereka, dan mengikuti mobil pengangkut uang dari mulai PT SSI sampai ke lokasi gerai ATM Bank Panin yang menjadi lokasi sasaran mereka. Dan saat ini 3 orang sipil sudah ditahan di sel Polda Riau, dan 2 oknum TNI ditangani oleh satuan masing-masing di wilayah mereka. Dan ketiga tersangka sipil juga terpaksa diberikan tindakan tegas terukur dengan tembakan di bagian kaki, dikarenakan ketika akan melakukan pengembangan dalam rangka mencari barang bukti lainnya, para tersangka ini mencoba untuk kabur dan melawan petugas. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Rizky Armanda dari Tribun Pekanbaru. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis 3 polisi terdakwa tragedi Kanjuruhan yang menewaskan sebanyak 135 jiwa pada Kamis 16 Maret 2023. 2 diantaranya yakni Kompol Wahyu Setia Pranoto dan AKP Bambang Sidik Ahmadi yang memerintahkan penembakan gas air mata divonis bebas. Sementara AKP Hasdarmawan dihukum 1,5 tahun penjara. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Tony Hermawan dari Suria. Silakan rekan Tony. Ya baik, selamat siang Ariska maupun pembaca Tribun. Memang hari Kamis tanggal 16 Maret kemarin setelah kasus Kanjuruhan memasuki babak akhir ya, yang mana Pengadilan Negeri Surabaya telah memvonis kelima para terdakwa. Pada tanggal 16 kemarin adalah sidang khusus vonis para anggota polisi yang menjadi terdakwa. Di antaranya dan ketiga Brimopolda Jatim, Hasdarmawan, Kasat Samapta Polres Malang, Bambang Sidik Ahmadi, kemudian Kabako Polres Malang, Setio Pranoto. Kalau dan ketiga Polda Jatim, AKP Hasdarmawan, terkena vonis hakim kurang lebih 1 tahun setengah 6 bulan maksud saya. Sedangkan Kasat Samapta, Bambang Sidik, Kabako Polres Malang maupun Setio Pranoto divonis bebas. Ada hal yang janggal memang dalam proses sidang ini, yang mana Kasat Samapta Polres Malang
terbukti telah memerintahkan anak buahnya untuk menembak gas air mata sehingga memicu kejadian tragedi Kanjuruhan hingga menewaskan 135 nyawa. Tapi pada proses persidangan hakim memutuskan bebas. Alibi dari hakim sendiri bahwasanya tembakan gas air mata saat itu memang dia ditembakkan ke tengah lapangan, akan tetapi tidak mengarah ke tribun. Itu tertiup angin seperti itu. Kemudian Kabak Polres Malang, kenapa Setio Pranoto kenapa bisa bebas? Yang dijelaskan oleh majelis hakim bahwasanya yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan anggota Samapta ataupun Brimob untuk menembakkan gas air mata. Jadi Kabakop ini langsung bebas dari segala tuntutan. Sedangkan Has Darmawan sendiri meskipun telah terbukti memerintahkan anak buahnya menembakkan gas air mata ke arah penonton, namun hukumannya hanya 1 tahun 6 bulan. Hal inilah yang sekarang disoroti oleh koalisi masyarakat sipil maupun LBH yang ada di kota Surabaya maupun di Malang sendiri. Kabarnya, informasinya hari ini Komisi Yudisial telah melakukan penyelidikan, kemudian para pihak korban rencananya akan melakukan advokasi kembali ke Jakarta, ke Komnas HAM, supaya untuk menuntut jaksa melakukan banding atas vonis tersebut. Begitu rekan Ariska. Baik rekan Tony Hermawan dari Surya, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Setelah melakukan serangkaian penelitian, Kejaksaan Negeri Jember menetapkan berkas kasus tersangka pencabulan santriwati di Jember telah lengkap, baik secara formil ataupun material Tribunars. Sementara itu, menurut Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Jember IGD Wiraguna Wiradharma, untuk melanjutkan persidangan kini hanya menunggu pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jember. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Imam Nawawi dari Tribun Mataraman. Silakan rekan Imam. Oke, Tribuner semuanya dimanapun Anda berada, kasus Kyai Fahim, pengasuh pondok pesantren yang ada di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, sudah memasuki babak baru. Dan jaksa telah menetapkan berkas perkara Kiai ini sudah memasuki tahap P21, sehingga jaksa menilai berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Polres Jember sudah memenuhi syarat baik secara formil maupun material. Dan kini jaksa masih menunggu proses pelimpahan berkas tahap 2, yakni berupa pelimpahan tersangka dengan barang bukti supaya kasus ini bisa segera disidangkan. Dan dalam hal ini, dari hasil penelitian yang telah diajukan, korban daripada Kiai cabul ini ada 4 orang, 2 diantaranya berusia dewasa dan 2 sisanya adalah masih di bawah umur. Sementara tuntutan yang diajukan dalam kasus ini adalah kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur dan juga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Jaksa juga mengakui memang sebelumnya sempat mengembalikan berkas perkara ini ke penyidik Polres Jember. Karena dari hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa keterangan tersangka yang masih belum dimasukkan untuk proses pasal khususnya pencabulan terhadap anak di bawah umur. Sehingga jaksa mengembalikan berkas perkara ini dengan memberikan petunjuk P19. Dan dalam kurung sekitar 3 mingguan, berkas perkara tersebut telah dikembalikan lagi oleh penyidik Polres Jember supaya diteliti, dan akhirnya jaksa menetapkan status berkas perkara ini P21 pada 8 Maret 2023 kemarin. Dan saat ini kami masih belum mendapatkan konfirmasi dari pihak kepolisian mengenai kapan akan dilakukan
pelimpahan berkas tahap 2, khususnya penyerahan barang bukti dan juga tersangka kepada pihak Kejaksaan Negeri Jember. Dan kasus ini juga masih bergulir. Sebelumnya tersangka sempat melakukan banding atas perkara ini, namun hasil akhir keputusan persidangan pra peradilan yang telah diajukan, hakim memutuskan menolak gugatan pra peradilan dari Kiai asal Desa Mangaran, Kecamatan Ajung ini. Demikian informasi yang dapat kami berikan. Saya Imam Nawawi dari Kabupaten Jember melaporkan kembali ke studio. Baik rekan Imam Nawawi dari Tribun Mataraman, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sepur kelinci yang membawa rombongan besan untuk menghadiri acara pernikahan tergelincir di Dukuh Kakas, Desa Kamal, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo pada Kamis 16 Maret 2023. Menurut Kasat Lantas Polres Sukoharjo AKP Sofia Wuryana, peristiwa ini bermula karena sepur kelinci tidak kuat menanjak dan mesin mati secara tiba-tiba. Akibat kejadian ini sebanyak 6 orang mengalami luka ringan. Sementara pengemudi yang berasal dari Pendosari Sukoharjo kini masih dalam pemeriksaan Laka Lantas Sukoharjo. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Anang Ma'ruf dari tribunsolo.com. Silakan rekan Anang. Baik, terima kasih rekan Ariska dan Tribun News. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa pada hari Kamis 16 Maret 2023 terjadi kecelakaan kereta kelinci yang tidak kuat menanjak sehingga kelinci tersebut mengalami kecelakaan. Kecelakaan tersebut terjadi di Dukuh Desa Kamal, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Kecelakaan bermula pada pukul 10 pagi, bermula saat sepur kelinci tersebut berjalan menanjak dari arah timur ke barat, namun sampai di tanjakan yang berada di Dukuh Kakas tersebut tidak kuat dan tiba-tiba mesin mati. Setelah mesin mati, gerobak depan membentur gerbang belakang sehingga gerbang belakang terguling seketika. Perlu diketahui kereta kelinci itu membawa 45 rombongan yang akan mengadakan acara pernikahan atau di besan di Desa Mulworjo, Kabupaten Sukoharjo. Saat ini korban tidak ada korban jiwa, namun ada 6 korban ringan yang saat itu juga dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk mendapatkan perawatan intensif. Identitas pengemudi yaitu Sugino asal Mendosari Sukoharjo. Saat ini informasi yang didapat, supir tersebut dibebaskan dikarenakan tidak ada tindak pidana, dan perlu diketahui Satlantas Kabupaten Sukoharjo melarang kereta kelinci untuk berkegiatan di tempat-tempat wisata. Dari hasil informasi yang kemarin saya dapat bahwa kereta kelinci tersebut tidak memiliki surat-surat yang resmi dan tidak ada tanda nomor kendaraan atau TNKB, dan izin trayeknya juga tidak ada. Saat ini kereta kelinci tersebut masih ditahan di Satuan Lalu Lintas Kabupaten Sukoharjo. Begitu rekan Ariska yang bisa saya sampaikan. Saya Anang Ma'ruf dari Kabupaten Sukoharjo melaporkan di lokasi. Saya kembalikan di studio. Baik rekan Anang Ma'ruf dari tribunsolo.com, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Intensitas hujan yang tinggi di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyebabkan banjir dengan ketinggian 30 hingga 60 cm pada Jumat 17 Maret 2023.
Akibat debit air yang terus mengalami peningkatan, aktivitas warga pun menjadi terganggu. Bahkan beberapa fasilitas umum juga tidak bisa beroperasi. Sementara itu, menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Budi Haryanto, hingga saat ini ada 5 kecamatan yang terdampak. Dan untuk mengetahui situasi di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Stanislaus dari Banjarmasin Pos. Silakan rekan Stanislaus. Baik, rekan Ariska dan juga Tribuners, saya laporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan perkembangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang saat ini dilanda banjir yang cukup besar karena beberapa minggu terakhir ini memang intensitas hujan cukup tinggi di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, pantauan kami di lapangan hingga saat ini, informasi yang kami dapatkan dari BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyebutkan bahwa sampai saat ini sudah 11 desa yang terdampak banjir dari 5 kecamatan. Nah, itu informasi yang kami himpun dari Kepala BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, itu Bapak Budi Haryanto. Untuk total rumah, ini data sementara, total rumah yang terdampak itu ada 1.340 unit. Dari 1.340 unit itu jumlah kepala keluarga yang terdampak itu 1.506 dengan total mencapai 4.188 jiwa yang terdampak. Selain perumahan warga, BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama dengan Dinas Sosial juga telah membuka posko atau membuka dapur umum yang diperuntukkan bagi masyarakat yang sudah mengungsi. Dan total pengungsian yang sudah dievakuasi oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama dengan pihak relawan dalam hal ini TNI Polri itu untuk total pengungsi saat ini ada 162 orang dan itu data sementara yang kami dapatkan, dan fasilitas umum yang sudah terdampak dan tidak bisa beroperasi itu ada 10 unit tempat ibadah, lalu ada 1 puskesmas, lalu ada 9 unit sekolah. 9 unit sekolah dari tingkat TK sampai dengan SMA. Sementara itu, ini data sementara di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sedangkan personel dari BPBD maupun dari TNI Polri dan pihak relawan dan masyarakat masih terus bekerja di lapangan, dan itu adalah situasi terkini yang bisa kami laporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sementara itu kondisi banjir tepat di pusat kota Barabai saat ini masih tergenang dan ada potensi untuk ada peningkatan debit air. Sehingga dihimbau dari BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, tentu dengan tidak panik, dan bila ada hal-hal yang diperlukan, misalkan bantuan baik bantuan evakuasi maupun bantuan pangan berupa makanan dan minuman siap saji, bisa menghubungi posko-posko yang telah didirikan oleh pihak relawan. Demikian itu, harus kembali ke studio. Baik, rekan Stanislaus dari Banjarmasin Pos, terima kasih atas laporan Anda. Kasus penganiayaan oknum ustazah terhadap 3 santriwati di salah satu pondok pesantren kawasan Sungai Kunjang, Kota Samarinda berakhir damai. Sebelumnya heboh, 3 santriwati bersaudara tersebut mengalami memar di sejumlah bagian tubuh seusai mendapatkan hukuman cambuk, tamparan, tendangan hingga benturan di kepala pada Selasa 29 Februari. Kasus ini pun sempat berbuntut panjang hingga pelaporan ke Mapolresta Samarinda. Oknum ustazah berinisial ZY pun sempat ditahan pada Selasa 7 Maret 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rita Lavenia dari Tribun Kaltim. Silakan rekan Rita. Ya, selamat siang Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, untuk diketahui persetujuan damai melalui proses restoratif justice itu terlaksana pada Rabu 15 Maret 2023 lalu. Dalam restoratif itu dihadiri Balai Pemasyarakatan atau Bapas Samarinda Bidang Anak dan Perempuan, UPTD, PPA Samarinda, dan pemerhati anak Kota Samarinda. Dalam persetujuan damai itu, pihak keluarga menuntut agar SOP hukuman fisik di pondok pesantren tempat ZY atau pelaku mengajar dihapus, diganti hukuman yang lebih mendidik. Meski berdamai, namun pihak keluarga sepakat untuk memindahkan ketiga anaknya ke sekolah lain.
Dan hingga pulih, baik 3 santriwati ataupun ustazah itu akan mendapat pendampingan psikologis dari UPTD PPA Samarinda. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Samarinda, Kompol Renga mengatakan bahwa hingga saat ini ZY masih ditahan hingga proses administrasi untuk restoratif justice itu selesai dilakukan. Sementara proses administrasinya sendiri diketahui berlangsung selama 5-7 hari ke depan. Dan hingga saat ini memang si ZY ini masih ditahan, namun pihak keluarga sudah mencabut laporan per Selasa tanggal 14 Maret lalu, dan memang perdamaiannya dilakukan Rabu 16 Maret kemarin. Ariska dan Tribuners. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan kita Lavinia dari Tribun Kaltim. Warga desa Gondoruso, Kabupaten Lumajang digegerkan dengan penemuan tanah bergoyang di tepi aliran Sungai Regoyo. Tanah berdiameter hampir 5 meter tersebut memiliki tekstur menyerupai jeli. Saat diinjak, tanah bergoyang namun tidak amblas. Menelusuri kejadian ini, Kapolsek Pasirian AKP Agus Sugiarto pun mengaku bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan. Polisi juga telah memasang garis polisi agar warga tidak mendekat di lokasi tanah bergoyang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Erwin Wijaksono dari Tribun Jatim Timur. Silakan rekan Erwin. Ya, terima kasih rekan Ariska di studio. Ya, baru saja warga di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Kota Lumajang digegerkan dengan temuan sebuah area tanah yang berada di tepi Sungai Regoyo yang memiliki kontur jalanan dengan tanah yang cukup aneh dari biasanya. Tanah yang berada di tepi sungai tersebut bergoyang-goyang ketika diinjak oleh warga, dan hal tersebut sontak membuat viral di sekitar warga setempat, dan warga yang heran dengan fenomena tersebut mengabadikannya di media sosial begitu. Hingga akhirnya fenomena ini dikenal luas di warga Lumajang dan menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat Lumajang. Gitu. Untuk memastikan bahwa di wilayah tanah tersebut tidak ada para bahaya ataupun mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, forum komunitas pimpinan Kecamatan Pasirian sama Polsek Pasirian melakukan pengecekan di area yang ditengarai sebagai tanah bergoyang tersebut, dan Kapolsek Pasirian AKP Agus Sugiarto menjelaskan bahwa sejak erupsi yang terjadi pada beberapa waktu lalu, kemudian menimbun sebagian besar area di tepi sungai wilayah Desa Regoyo tersebut, dan akhirnya ditemukan adanya fenomena dari tanah goyang yang ada di tepi sungai itu. Dan kata Agus sendiri, fenomena tersebut juga ditengarai timbul akibat dari dulunya tanah bergoyang tersebut adalah tempat berkubangnya kerbau yang sedang ataupun usai memanjat sawah atau membajak sawah di sekitar lokasi pertanian, dan kemudian berkubang di tepi sungai tersebut. Dan akhirnya setelah erupsi Semeru terjadi, tepi sungai tersebut tertimbun oleh material erupsi dan kemudian kering. Namun Agus menduga tanah di bawah dari tanah bergoyang tersebut masih basah, sehingga kontur dari tanah tersebut bergoyang ketika diinjak-injak oleh manusia ataupun benda tumpul gitu. Alhasil untuk agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di tanah bergoyang tersebut, kepolisian memasang garis polisi di diameter tanah yang berukuran sekitar 5 meter persegi, dan polisi melarang warga yang tidak berkepentingan untuk masuk ke dalam tanah bergoyang karena khawatirnya tanah tersebut ambles dan kemudian warga bisa saja terjebak dari tanah tersebut. Dan ketika ditelusuri, memang kontur tanah di wilayah tepi sungai Regoyo tersebut berkontur berpasir, dan kemudian memang menjadi jalur lahar ketika terjadi lahar dingin ataupun banjir lahar dingin di areal lereng Gunung Semeru. Begitu rekan Ariska.
Baik, terima kasih rekan Erwin Wicaksono dari Tribun Jatim Timur. Dan Tribuners, berikut kami himpun wawancara dengan Kapolsek Pasirian AKP Agus Sugiarto. Di lapangan seperti apa? Terima kasih Pak Pangiwan, kami dari Forkopimka Pasirian, termasuk dari Desa Bades, staf desa dan masyarakat sekitar, pada pagi hari ini melakukan langsung cek TKP penemuan atau video yang viral tentang adanya tanah bergoyang di lokasi. Kemudian hasil pemeriksaan bersama-sama ini bisa disimpulkan bahwa lokasi ini dulunya ada kubangan kerbau yang untuk mandi kerbau itu. Kemudian dengan adanya kejadian erupsi kemarin, kubangan tersebut tertimbun ya, akhirnya mengeras. Dengan adanya mengeras itu akhirnya bawahnya itu ada kandungan air yang di bawahnya. Kemudian yang di atas mengeras, akhirnya ketika diinjak atau disentuh oleh beban, kemudian tanah itu bergoyang. Begitu Pak. Ya. Untuk mengantisipasi Longsor di Desa Sirnasari, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor menimbulkan kekhawatiran warga, termasuk Dede yang sudah puluhan tahun tinggal di bantaran Sungai Cisadane, Desa Sirnasari, Tribuners. Dede pun memiliki rencana untuk pindah rumah apabila pemerintah Jawa Barat dan Pemkot Bogor memfasilitasinya. Namun selama tidak ada fasilitas, ia mengaku akan tetap tinggal di rumahnya meski terdapat kecemasan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Miftahul Munir dari Warta Kota. Silakan rekan Miftah. Baik, rekan Ariska, bisa saya jelaskan, Dede merupakan warga Desa Sirnasari, RT 7 RW 4 Kecamatan Bogor Selatan, di mana dia sudah sejak kecil memang tinggal di lokasi yang rawan longsor tersebut. Di sana Dede sempat tinggal bersama orang tuanya dan kemudian saat ini orang tuanya sudah pindah dari lokasi tersebut ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Selama Dede tinggal di sana belum pernah terjadi longsor, dan baru kemarin ini pada hari Selasa malam longsor itu terjadi dan harus menimbulkan korban jiwa sebanyak 6 orang, 2 diantaranya setelah ditemukan pada saat atau pasca kejadian dan 4 lainnya sempat tertimbun. Namun informasi terbaru ada 2 korban yang sudah ditemukan pada hari Kamis kemarin, yaitu berinisial C 55 tahun dan A 5 tahun. Dan saat ini petugas gabungan juga masih melakukan pencarian terhadap para korban atau sisa korban 2 orang lagi yang masih tertimbun di longsor tersebut. Dan para petugas akan memaksimalkan pencarian sampai hari ini untuk menemukan 2 korban lainnya. Nah, Dede sendiri setelah kejadian itu ia diminta untuk mengungsi sementara waktu karena takut terjadi longsor susulan, karena memang cuaca pada beberapa hari terakhir ini tidak jelas karena hujan deras pada hari Rabu kemarin juga cukup deras terjadi, dan Dede mengungsi ke rumah tetangga atau saudaranya yang ada di sekitar lokasi. Nah, Dede sendiri mengaku memiliki rasa khawatir ketika tinggal di sana karena memang rumahnya itu berdekatan dengan Sungai Cisadane yang hanya jaraknya sekira 2-3 meter, dan ia mau pindah apabila pemerintah Kota Bogor itu memberikan atau memfasilitasi seperti rumah susun ataupun rumah yang layak lagi. Demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Miftahul Munir dari Warta Kota. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Dede, warga Desa Sirnasari. Berikut liputannya untuk Anda. Sudah berapa lama tinggal di sini Kang Dede? Dari 2004 ya kalau nggak salah. 2004 ya. Nah, Kang Dede punya rasa khawatir nggak sih alami longsor seperti tetangga-tetangga? Khawatir. Khawatir ya. Ini Kang Dede mau ngungsi apa gimana nih hari ini? Ya disuruh ngungsi dulu. Oh, disuruh ngungsi dulu. Takut ada susulan longsor susulan ya? Ya, soalnya ini masih dingin. Ini Kang Dede ada harapan-harapan nggak sih sama pemerintah? Ini kan rawan longsor juga nih wilayah. Udah terima kasih aja, ini udah pada membantu
evakuasi tangga. Nah, Kang Dede sendiri ada rencana buat pindah nggak sih Kang setelah kejadian ini Kang? Kalau mau pindah juga ya pasti pindah kalau ada. Kalau ada ya. Tapi sini rumah sendiri Kang? Rumah sendiri ya. Oke, siap. Rumah orang tua sih. Rumah orang tua. Cuman orang tua udah pindah. Oh, udah pindah. Pindah kemana orang tua? Orang tua mau pindah, udah lama udah pindah ke Oh. Oke, siap. Makasih Kang Dede. Mama-mama di Kampung Hiripau, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah memblokade Jalan Poros Pamako pada Kamis 16 Maret 2023. Aksi blokade jalan ini bermula saat mereka tidak mendapatkan dana program Keluarga Harapan atau PKH dan juga bantuan pangan non-tunai. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Marcelinus Labulela dari Tribun Papua. Silakan rekan Marcel. Baik, Rizka dan Tribuners, selamat sore. Dapat saya informasikan bahwa terkait aksi pemalangan yang dilakukan oleh mama-mama di Kampung Hiripau, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah kemarin, bahwa mama-mama ini tidak puas lantaran program Keluarga Harapan atau PKH dalam bentuk uang tunai ini belum mereka dapatkan. Mama ini mayoritas dari Kampung Hiripau yang berada di Distrik Mimika Timur. Namun untuk kejadian memang sudah ditangani oleh Polsek Mimika Timur guna menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pemalangan jalan atau blokade jalan, mengingat jalan tersebut merupakan akses jalan yang menghubungkan kota Timika dan juga area Pelabuhan Pamako di tempat kita. Untuk insiden tersebut, Rizka dan Tribuners, bahwa aksi pemalangan jalan dilakukan oleh Mama Papua ini dengan menebang pohon di pinggir jalan dan mengakibatkan arus lalu lintas memang sempat terhenti, namun berdasarkan himbauan dari tokoh adat dan tokoh masyarakat serta Kapolsek Mimika Timur untuk menghimbau kepada warga agar membuka pemalangan jalan ini karena mengganggu arus lalu lintas. Untuk diketahui bahwa terkait aksi yang dilakukan oleh warga terkait dengan PKH ini, bahwa Dinas Sosial juga sudah menurunkan timnya untuk melakukan sosialisasi bahwa memang sebagian dana belum dicairkan, namun menunggu saja mengingat terlalu banyak yang harus disalurkan beberapa kampung. Namun hingga saat ini aksi telah dilakukan dan juga proses arus lalu lintas juga berjalan normal dan aktivitas warga Kampung Hiripau juga hingga saat ini berjalan aman lancar. Begitu Rizka. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Marcelinus Labus TAT. Berikut liputannya untuk Anda. Peristiwa pemalangan yang terjadi pada tanggal 16 Maret 2022 jam 12:15 berawal dari miskomunikasi antara Dinas Sosial Kantor Pos dan masyarakat, sehingga penyebab masalah itu adalah miskomunikasi antara Dinas Sosial Kantor Pos dengan distrik plus kampung-kampung tidak berjalan dengan baik. Miskomunikasi koordinasi, sehingga muncul pemahaman masyarakat bahwa orang Hiripau itu dianaktirikan, yang lain dapat, yang lain tidak dapat, sehingga spontanitas ibu-ibu kurang lebih 50 orang itu manjat pohon, tebang pohon. Nah, setelah Kapolsek Miktim, Kadistrik Miktim, Kadistrik Jita bersama Dinas Sosial dan Kadis Sosial mendatangi ibu-ibu yang palang jalan itu, kita berikan pengertian bahwa ini kesalahan bukan dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI melakukan unjuk rasa di kantor Bupati dan RSUD Majene pada Kamis 16 Maret 2023 kemarin. Aksi ini mereka lakukan dalam rangka menyikapi pelayanan rumah sakit umum daerah Majene yang dianggap kurang maksimal. Dalam aksinya tersebut, mereka juga memblokade jalan Trans Sulawesi Barat yang menghubungkan beberapa kabupaten dan provinsi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Hasan Basri dari tribunsulbar.com. Silakan rekan Hasan. Ya, baik rekan Ariska, bahwa memang pada tanggal 16 kemarin telah terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Islam
Aksi yang digelar di kantor atau depan kantor Bupati Majene ini diwarnai dengan blokade atau penutupan akses jalan Trans Sulawesi Barat yang menghubungkan antara beberapa kabupaten di Sulawesi Barat dan provinsi di Sulawesi Tengah. Dalam aksinya ini adalah menyikapi terkait masalah pelayanan rumah sakit umum daerah Majene yang terjadi selama ini dianggap kurang maksimal. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan adalah salah satunya adalah meminta agar direktur rumah sakit dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak layak memimpin rumah sakit, sehingga pelayanan yang dia lakukan selama ini sangat meresahkan oleh masyarakat. Ada beberapa hal yang terjadi di rumah sakit memang selama ini adalah seperti masalah pemberian obat kedaluarsa terhadap salah satu pasien yang berusia 5 tahun. Kemudian kasus kedua adalah masalah tindakan oknum yang dilakukan oknum perawat terhadap salah seorang pasien melakukan dugaan pelecehan seksual. Dalam aksi yang berlangsung pada kemarin ini dilakukan di 2 titik. Selain di depan kantor Bupati Majene, mahasiswa juga menggelar di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Majene. Begitu rekan Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Hasan Basri dari tribunsulbar.com. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Jenderal Lapangan yang bernama Zulkifli. Berikut liputannya untuk Anda. Dari pengurusan masuk Islam Jawa Majene karena melihat indikasi yang ada di Rumah Sakit Majene yang dimana aturan perbuk ini dibuat oleh pemerintah daerah yang dimana pelayanan LSD, BLID dengan penerapan tarif biaya anggaran. Kemarin sempat kami ada masyarakat yang kemudian melapor itu sampai membayar 925.000 hanya persoalan ngecek kesehatan dan bebas narkoba dan poli kejiwaan. Itu mencapai nominal 925.000 dan ini menjadi pertanyaan besar bagi kami selaku kader dan mahasiswa Islam mengawal hal demikian karena sudah diatur oleh aturan Perbu nomor 79 tahun 2018 yang mengikat bagaimana daya tarik dan kami mencapai 630 dan kalau dikalkulasikan mencapai sampai 925 dan kami meminta agar sekiranya dari Pemda, pemerintah daerah dan juga direktur rumah sakit itu agar sekiranya mengevaluasi bagaimana kinerja-kinerja yang Untuk memperkuat toleransi dan modernisasi antara umat beragama, Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru resmi dicanangkan menjadi desa kerukunan di Kabupaten Sigi. Bertempat di Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 15 Maret 2023. Menurut pemerintah Kabupaten Sigi diwakili Asisten 1 Andi Ilham, deklarasi desa kerukunan ini merupakan langkah yang patut diapresiasi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Salam dari Tribun Palu. Silakan rekan Salam. Baik, terima kasih rekan Ariska dan Tribuners sekalian dapat kami informasikan Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru resmi dicanangkan menjadi desa kerukunan di Kabupaten Sigi Rabu kemarin. Deklarasi pencanangan desa kerukunan itu bertempat di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Pemerintah Kabupaten Sigi yang diwakili oleh Asisten 1, Andi Ilham mengatakan deklarasi desa kerukunan ini merupakan langkah yang patut diapresiasi sebagai upaya nyata mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sigi. Ia pun berharap Kabupaten Sigi dapat menjadi kabupaten yang damai tanpa adanya perpecahan dan kekerasan. Juga diharapkan melalui deklarasi ini masyarakat dapat memperkuat toleransi dan modernisasi beragama serta meningkatkan kapasitas untuk mengelola konflik ke depannya. Kemudian sementara itu Kepala Desa Lolu Kurniadin Lacedi menuturkan dengan dicanangkan Desa Lolu menjadi desa kerukunan maka akan menjadi desa percontohan di Kabupaten Sigi. Ia pun mengajak agar bersama-sama menjaga kerukunan yang selama ini telah ada di Kabupaten Sigi, khususnya di Desa Lolu. Informasi yang kami terima bahwa yang kemarin dideklarasikan menjadi desa kerukunan itu jumlah desa yang masuk dalam deklarasi desa kerukunan berjumlah 9 desa di Kecamatan Sigi Biromaru. Kemudian dalam deklarasi itu hadir antara lain Asisten 1 Andi Ilham, Camat Sigi Biromaru, kemudian
Ketua FKUB Kabupaten Sigi dan Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian juga hadir Kepala Kesbangpol Kabupaten Sigi dan Sulawesi Tengah, kemudian Kakang Kemenak Sigi, Kapolsek Biromaru, dan Ramil, serta tokoh masyarakat dan tokoh adat lainnya. Kembali rekan Rizka. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan. Salam dari Tribun Palu. Dan Tribuners, berikut kami himpun wawancara dengan asisten satu Setda Sigi yang bernama Andi Ilham. Berikut liputannya untuk Anda. Desa kerukunan ini merupakan langkah yang patut diapresiasi sebagai upaya nyata dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sigi, khususnya pada hari ini di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru. Diharapkan melalui deklarasi ini, masyarakat dapat memperkuat toleransi dan modernisasi beragama, serta meningkatkan kapasitas untuk mengelola konflik ke depannya. Kabupaten Sigi dapat menjadi kabupaten yang damai, tanpa perpecahan dan kekerasan. Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta menyita dan menghancurkan ratusan barang yang melanggar kepabeanan pada Kamis 16 Maret 2023, termasuk alat bantu seks berupa boneka yang menyerupai wanita dan 3 pedang katana khas negeri Jepang. Menurut Kepala KPU Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo, semua barang dewasa tersebut didapatkan dari kiriman di terminal kargo ataupun barang bawaan penumpang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ega Alfreda dari tribunjakarta.com. Silakan rekan Ega. Baik, terima kasih Ariska. Betul sekali dapat dilaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di kantor Tipe C Pelayanan Utama Bandara Soekarno-Hatta. Pada hari Kamis 16 Maret 2023, kantor pelayanan utama atau KPU Bea Cukai Tipe C Bandara Soekarno-Hatta menghancurkan barang sitaan yang didapatkan dari bulan Juni 2022 sampai Desember 2022, yaitu berupa ratusan barang yang didapatkan secara ilegal maupun dari barang kiriman melalui terminal kargo ataupun dari barang bawaan penumpang internasional di Bandara Soekarno-Hatta. Dan yang menyita perhatian tribunjakarta.com saat proses pemusnahan tersebut yaitu ada ratusan alat bantu seks yang berupa boneka menyerupai wanita dan juga 3 buah pedang katana yang didatangkan langsung dari Jepang. Pedang ini juga cukup tajam karena memang pedang asli yang dibuat dari Jepang dan dibawa langsung oleh penumpang melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Nah, sebagaimana diketahui, selain kedua benda alat yang menarik perhatian tersebut, Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta juga menghancurkan ribuan rokok dan ratusan botol minuman beralkohol secara ilegal yang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Nilai dari ratusan barang yang disita dan juga dihancurkan itu dari selama 1 semester pada akhir 2022 itu senilai 3 miliar rupiah. Nah, terpajang juga di pojok barang bukti ada sebuah boneka seks yang menyerupai wanita yang sudah ditutupi oleh handuk berwarna putih. Nah, memiliki tinggi sekitar mungkin 160 cm dan bahannya itu berbahan elastis dan dipajang seakan sedang duduk. Nah, Kepala KPU Bea Cukai Tipe C Bandara Soekarno-Hatta, Pak Gatot, mengatakan pihaknya memang menyita sekitar 163 buah barang pornografi yang dikirim ataupun juga dibawa oleh penumpang pada periode Juni 2022 sampai Desember 2022. Nah, salah satunya itu boneka seks dan juga pedang katana itu. Nah, barang yang menyita perhatian berikutnya juga ada beberapa rokok dan juga barang-barang bagian tubuh dari binatang seperti tanduk, juga beberapa cakar binatang dan juga ada dari tulang-tulang dari kepala binatang-binatang yang satwa liar yang dilindungi di negara asalnya. Nah, sebagai rincian awalnya itu antara lain yang dimusnahkan adalah banyak 152.972 batang hasil tembakau, lalu 1.639 potong HPTL berupa pouch vape, lalu ada 853 botol atau 450 liter minuman beralkohol atau MMEA, lalu ada 190 HPTL berupa tembakau molase, lalu 267 unit telepon genggam yang didatangkan secara ilegal dan tidak terdaftar IMEI-nya di Kemenperin. Kemudian ada 357 buah suku cadang senjata termasuk pelurunya, dan juga pelurunya itu berjumlah 400.000 butir proyektil peluru yang masih aktif. Lalu ada juga 786 buah obat jenis salap
163 buah barang pornografi seperti boneka yang tadi disebutkan sebelumnya, dan juga 2 kg barang dari sarang walet. Nah, ini semua itu adalah barang milik negara yang disita dan juga akan dihancurkan karena dianggap telah merugikan negara senilai 3 miliar rupiah. Nah, komoditi ini memang sebelumnya dilarang untuk masuk ke Indonesia karena tidak memiliki surat izin, dan juga memang kalau tubuh-tubuh binatang yang diawetkan itu ditakutkan akan membawakan virus lain seperti kita ketahui seperti COVID yang sebelumnya datang dari luar negeri, dan ini binatang-binatang ini, bagian binatang yang diawetkan juga dikhawatirkan akan mengandung virus dan bakteri yang dapat mengancam kesehatan hewani di Indonesia itu sendiri. Nah, potongan dagingnya itu yaitu berupa 12 buah barang berupa tanduk hewan diserah terimakan oleh kepada Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta. Lalu ada 2.824 potong berupa serangga jenis kumbang yang kondisinya itu sudah diawetkan. Kemudian 42 barang berupa lipan dalam kondisi diawetkan juga. Kemudian 15 barang berupa bagian kerangka hewan, dan juga masih banyak lainnya. Begitu kira-kira Ariska yang dapat dilaporkan langsung dari Terminal Kargo Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Eka Alfreda dari tribunjakarta.com. Dan Tribuners, berikut kami himpun wawancara dengan Kepala KPU Bea Cukai tipe C Soekarno-Hatta yang bernama Gatot Sugeng Wibowo. Kapan Silakan kepada awak media. Baik, terima kasih teman-teman. Hari ini Bea Cukai Soekarno-Hatta mengadakan pemusnahan barang-barang milik negara asli datang periode tahun 2022 ini, dan beberapa barang yang digunakan itu terkait dengan larangan pembatasan. Itu beberapa barang termasuk rokok, tadi ya rokok, kemudian minuman mengandung alkohol, kemudian senjata api, dan beberapa alat kesehatan ya, nilainya kurang lebih 3 miliar rupiah. Dan ini kita musnahkan dalam rangka pengamanan dari kepentingan nasional ya, untuk melindungi masyarakat Indonesia. Umumnya barang apa aja Pak yang paling banyak ya? Yang dominan ini Pak? Tadi yang banyak dari rokok, kemudian minuman mengandung alkohol ya, kemudian Polda Aceh menangkap 2 mobil tangki muatan bahan bakar minyak atau BBM di Jalan Kawasan Nagan Raya pada Rabu 15 Maret 2023. Dalam penangkapan ini, polisi juga berhasil mengamankan 3 terduga pelaku yang membawa BBM tanpa dokumen atau izin resmi tersebut. Menurut Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko Kristianto, kedua mobil tangki tersebut merupakan milik sebuah perusahaan berinisial PTBA. Mereka diduga akan memasok BBM ke sebuah perusahaan batubara berinisial PT MFB. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Rizwan dari Serambi News. Silakan rekan Rizwan. Baik, rekan Ariska, Tribun News dapat kami laporkan bahwa Polda Aceh pada Rabu lalu menangkap 2 mobil tangki yang berisikan BBM jenis solar. Kedua mobil tersebut hingga kini masih diamankan di Polda Aceh untuk proses pengusutan lebih lanjut. Pihak Polda Aceh selain mengamankan 2 mobil yang berisikan BBM sebanyak 24 ton, juga mengamankan 3 orang dari kedua mobil tersebut. Hingga Jumat hari ini, ketiga orang tersebut masih diamankan di Polda Aceh untuk proses penyidikan lebih lanjut. Pihak Polda Aceh sendiri juga sedang berkoordinasi dengan pihak Pertamina guna memastikan BBM yang diamankan tersebut apakah mengantongi izin ataukah memang resmi atau ilegal. Sejauh ini pihak Polda Aceh belum memberikan keterangan lebih lanjut, baru hanya sebatas menyatakan bahwa sebanyak 2 unit mobil tangki yang bermuatan 24 ton BBM tersebut diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Humas dan Diskrimsus Polda Aceh menangkap unit mobil yang berisikan 24 ton BBM tersebut adalah berdasarkan laporan masyarakat. Masyarakat curiga perusahaan BBM yang kasih jalan kawasan raya. BBM tersebut juga dibawa dari sebuah kabupaten lain untuk perusahaan barat di Kabupaten Aceh Barat, yaitu tetangga dari Kabupaten Nagan Raya. Hingga kini pihak Polda Aceh masih terus menyelidiki dan mendalami dan serta meminta keterangan pihak-pihak yang terkait dalam
mengusut tuntas kasus BBM tersebut apakah ilegal atau tidak. Demikian Rizka dari Aceh. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Rizwan dari Serambi News. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ketua DPRD Medan Hashim merespon pernyataan Wali Kota Bobi Nasution bahwa Ketua DPR melakukan titipan-titipan kepada organisasi perangkat daerah atau OPD. Hashim menilai pernyataan yang dimaksud Bobi merupakan pesan dan aspirasi warga kepada pihak DPRD Medan. Hashim juga tidak menganggap bahwa Bobi menyerang pihak DPRD Medan terutama dirinya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Anissa dari Tribun Medan. Silakan rekan Anissa. Selamat siang Ariska dan juga Tribuners. Saat ini memang Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution beserta Ketua DPRD Medan Pak Hashim itu memang diduga sedang ada pertengkaran antara kedua belah pihak, di mana pada saat itu dimulai dari DPRD Medan yang menyinggung proyek lampu jalan, di mana dalam pantauan DPRD Medan ini Pak Hashim ini menyatakan meminta BPK untuk mengaudit proyek lampu jalan ini, sehingga selang beberapa hari kemudian itu Wali Kota Medan memposting di videonya, di mana saat memposting di Instagram, dalam postingan tersebut Bobi memvideokan saat dia rapat koordinasi dengan dan evaluasi kepada OPD Pemko Medan. Nah, saat evaluasi Bobi menyinggung soal DPR suka titip menitip kepada pihak OPD Pemko Medan, di mana yang seharusnya dana kelurahan diberikan untuk keperluan masyarakat, namun diduga diberikan kepada orang-orang yang dititip oleh pihak DPR itu. Nah, namun saat kita konfirmasi dalam acara Musrenbang itu Ketua DPRD Medan maupun Bobi tampak masih akrab, di mana mereka tetap saling menyapa dan bersalaman. Kemudian juga saat diwawancarai itu Hashim menyatakan bahwa dia menanggapi hal itu dengan positif, meskipun Bobi tidak menyatakan dalam video itu ketua DPR mana yang ia maksud, namun Hashim merasa itu sindirannya kepada dirinya dan dia menanggapi positif tentang hal itu, di mana titip menitip yang dimaksud Bobi itu merupakan titipan epokir ataupun aspirasi dari masyarakat. Nah, jadi dia menganggap sindiran yang diberikan Bobi itu sebagai evaluasi ke depan untuk pihak DPRD Medan, dan dia menyatakan dan mengakui bahwa untuk berpikir positif saja dengan sindiran tersebut. Nah, tadi kita juga sudah konfirmasi ke Bobi Nasution bahwa sindiran yang dimaksud tersebut Bobi juga menyatakan itu ditujukan kepada Ketua DPRD Medan. Namun mendengar jawaban Ketua DPRD Medan yang menitip hanya titipan itu berupa epokir, Bobi pun menanggapinya dengan tersenyum. Sekian Ariska dan juga Tribuners, selamat siang. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Anissa dari Tribun Medan. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Ketua DPRD Medan yang bernama Hashim. Daerah Kota Medan. Mengenai apa? Mengenai yang dibilangnya Pak Ketua DPR suka dititip, Pak. Oh, kita ambil sisi positif ya, Pak. Dari Puskesmas Padang Bulan sisi positif ya, jangan berpikiran yang baik. Ya, titipan itu kan berupa titipan pesan, titipan berupa aspirasi. Maksud Pak Wali kan seperti itu. Titipan pesan, titipan aspirasi, ya, berupa epokir. Yang itu yang mungkin yang diminta supaya jajarannya itu bisa lebih menindaklanjuti gitu. Tapi dalam artian Bapak nggak merasa kalau itu untuk Bapak gitu ya? Kan ini untuk hal-hal yang positif itu saya pikir. Kita jangan berpikir negatif. Tujuannya baik, ya, supaya karena Dewan kita DPR ini kan pasti banyak menyerap aspirasi. Aspirasi itu tentu harus kami sampaikan. Dalam bentuk penyampaian itu bisa berupa. Belum lama bebas, pria asal Batu Aji kembali ditangkap polisi akibat gasak barang elektronik kantor di ruko pertokoan Dreamland Sekupang.
Sebelum kasus ini, pria bernama Dedi tersebut juga telah 3 kali masuk penjara atas kasus yang sama. Menurut Kapolsek Sekupang Kompol ZAC Tamba, tersangka Dedi ditangkap jajarannya bersama 1 tersangka yang tak lain merupakan rekan komplotan penjahat. Rusak barang elektronik kantor di ruko pertokoan Dreamland Sekupang, pria warga Batu Aji yang bernama Dedi 40 tahun ini kembali ditangkap polisi. Padahal tersangka Dedi belum lama keluar dari penjara. Namun ia tak kembali berulah dan tampaknya tak jera akan lebih banyak menghabiskan masa hidup di penjara. Padahal Dedi telah 3 kali masuk penjara dan keluar dengan kasus yang sama. Pencurian dengan keberatan atau curat, aksi pencurian di ruko Dreamland ini menjadi catatan keempat kalinya ia masuk sel. Hal itu disampaikan Kapolsek Sekupang Kompol ZAC Tamba saat ungkap kasus pada Kamis 16 Maret 2023 kemarin. Tersangka Dedi ditangkap jajarannya bersama 1 tersangka yang tak lain merupakan rekan komplotan penjahat. Tersangka Dedi dan Amir ditangkap di kos-kosan Permata Hijau Batu Aji, Kota Tersangka Dedi dan Amir ditangkap di kos-kosan Permata Hijau, Batu Aji, Kota Batam. Namun saat keduanya diamankan, pelaku Dedi melakukan perlawanan hingga polisi melakukan tindakan tegas dan terukur melepaskan tembakan ke kaki pelaku. Kini kedua pelaku, Dedi dan Amir pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keduanya mendekam di sel tahanan penjara Polsek Sekupang. Sebelumnya, kedua pelaku melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di ruko PT Interaksi Digital Teknologi, tepatnya berada di ruko Dreamland Riau Sekupang. Ruko itu merupakan tempat produksi panel milik PT Interaksi Digital Teknologi, bahkan aksi pelaku ini terekam CCTV. Dari lokasi, 2 pemuda tersebut berhasil menggasak 4 unit laptop milik perusahaan dan barang elektronik lainnya. Ya, seperti itu. Apa yang dibobol di atas? Ini sebuah perusahaan yang namanya PT Interaksi Digital Teknologi. Kebetulan perusahaan ini bergerak di bidang teknologi, menempati sebuah ruko. Jadi yang dibongkar ini adalah sebuah ruko ya. Apa yang diambilnya, Pak? Ini antara lain ya laptop di sini ya, yang paling laptop ya, kemudian kabel-kabel ini belum bisa kita hadirkan ya. Ini ada nih barang buktinya semua. Modusnya seperti apa, Pak? Modusnya jelas namanya penjahat ini ya, pelaku kejahatan ini mensurvei dulu ya tempat-tempat yang memang yang akan dilakukan untuk aksi. Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN melakukan pengecekan stok dan harga bahan kebutuhan pokok di Pasar Karawang pada Rabu 15 Maret 2023. Menurut Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN, Johan Effendi, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kelangkaan stok dan kenaikan harga kebutuhan pokok jelang Ramadan. Meski ada kenaikan harga, namun ia menegaskan bahwa kenaikan tersebut masih dalam taraf wajar. Bahkan ia meminta batas toleransi kenaikan tidak melebihi 5%. Jelang Ramadan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN mendatangi Pasar Baru Karawang pada Rabu 15 Maret 2023. Kedatangannya untuk mengecek stok dan harga kebutuhan pokok. Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Johan Effendi menyampaikan, kegiatan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi adanya kelangkaan stok dan kenaikan harga kebutuhan pokok jelang Ramadan. Ia menerangkan BPKN memprediksi harga akan terus mengalami kenaikan hingga memasuki Ramadan. Namun ditegaskan kenaikan diharapkan masih dalam taraf wajar. Dia menyebut batas toleransi kenaikan jangan melebihi 5%. Jika melebihi 5%, bahkan sampai 40 hingga 50% kenaikan tersebut harus ditelusuri penyebabnya. Dirinya juga mengingatkan jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Karawang agar mengantisipasi lonjakan kenaikan tersebut. Sementara itu, Kepala Disperindak Karawang, Yayat Hidayatullah menjelaskan, pihaknya terus berupaya mengantisipasi lonjakan harga dengan mengupdate, mengevaluasi tentang harga-harga sembako.
Berdasarkan pantauan di Pasar Baru Karawang, kenaikan harga bahan pokok masih terbilang relatif normal dan tidak signifikan. Contohnya seperti daging seharga Rp120.000 naik menjadi Rp135.000, kemudian telur seharga Rp27.000 naik menjadi Rp30.000, kemiri naik Rp30 hingga Rp35.000 menjadi Rp60 hingga Rp75.000. Kemudian ada pula bawang putih dari Rp30.000 naik menjadi Rp40.000, cabai merah menjadi yang paling mahal yakni dari Rp90.000 per kilogram dari normalnya Rp50.000. Untuk pencari saat ini memang selalu ada kenaikan, tapi yang kita pengen itu kenaikannya itu tidak terlalu memberatkan, artinya masih ada toleransi. Saya nggak mau kemarin ada kejadian namanya salah satu ada bahan baku pokok naiknya itu berlipat-lipat, itu yang tidak kita. Nah, kami kesini dari BPKN itu dalam rangka melihat itu sama Pak Kadis Perintah Kabupaten Karawang. Tapi kenaikannya masih relatif normal? Masih saat sampai hari ini masih relatif normal. Nah, Pak, Depannya sampai dengan Lebaran dan Lebaran ya. Kalau rencananya antisipasi yang akan dilakukan dalam nanti kita dari sini ya pasar kita mengevaluasi mengenaikan monitoring update tentang harga-harga. Nanti ada pasar harga dan kenaikan kita mengantisipasi dengan berbagai cara dengan terima kasih Pak. Ya sementara ini minyak goreng ya. Minyak goreng itu kaitan kan distribusinya. Mungkin ada kendala ini. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengunjungi lokasi bencana tanah longsor di Kampung Sirnasari, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Tak hanya memberikan bantuan, namun dalam kunjungannya itu Suharyanto juga menjelaskan skema terkait dengan pengungsian untuk korban dan warga Kampung Sirnasari. BNPB dan Pemkot Bogor pun telah sepakat untuk merelokasi warga Kampung Sirnasari yang berada di daerah bencana longsor. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Cahya Nugraha dari Tribun News Depok. Silakan rekan Cahya. Baik, izin melaporkan Ariska, saat ini saya masih berada di lokasi, tepatnya di Kampung Sirnasari, RT 7 RW 4 Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Jadi benar bahwa maksud saya di wilayah ini telah terjadi longsor. Kemarin juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Suharyanto, langsung mengunjungi lokasi bencana. Di sana beliau memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Di sana juga ia menjelaskan skema terkait dengan pengungsian untuk korban bencana sekaligus untuk warga Kampung Sirnasari, sebab wilayah ini masuk ke dalam zona hitam pemetaan rawan bencana di Kota Bogor. Ada beberapa opsi dalam pengungsian yang beliau sampaikan. Pertama terkait dengan pemerintah Kota Bogor yang sudah menyiapkan rumah rusun, atau mereka juga sementara bisa untuk sementara menumpang dulu di rumah keluarga. Sementara BNPB dan pemerintah Kota Bogor yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Bogor menyampaikan untuk solusi jangka menengah dan jangka panjangnya, tentunya masyarakat yang ada di daerah bencana longsor yang sudah tidak layak itu akan direlokasi. Direlokasinya nantinya itu di daerah Pamoyangan. Kembali kata Suharyanto, dirinya juga menambahkan ini semua masih dalam proses perencanaan dan persiapan. Begitu tanahnya siap, BNPB akan bekerja sama dengan PUPR untuk membangun rumah relokasi tersebut untuk satu keluarga satu rumah. Sementara itu bisa dapat saya sampaikan, Ariska, selamat siang.
Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Cahya Nugraha dari Tribun News Depok. Dan Tribuners, berikut kami himpun wawancara dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Letjen TNI Suharyanto. Ya, bagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo, setiap ada kejadian bencana, daerah sudah menetapkan status tanggap darurat, BNPB langsung turun ke lapangan. Ini sekarang kami berada di daerah Bogor, ya Bogor Selatan. Seperti diketahui bersama, tadi malam jam 11 terjadi longsor di sini dan ada korban, bahkan ada 4 orang yang masih dalam pencarian. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tadi kami sudah rapat koordinasi. Kita akan berusaha semaksimal mungkin bahu-membahu pusat dan daerah untuk menemukan korban yang masih hilang sampai ketemu. Ya, mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ini bisa ketemu. Kemudian ada pengungsi di sini, di tempat pengungsian kita lihat bersama ada beberapa. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Rizka Khairina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.